بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pinjam modal usaha di bank syariah. Dari awal sebelum saya pinjam, saya sudah bertanya kepada pihak bank syariah, apakah peminjaman modal usaha ini ada ribanya? Pihak bank bilang tidak ada ribanya karena akadnya jual beli. Saya dapat pinjaman modal sekitar 25 juta dan harus mengembalikan 1.120.000 rupiah selama 24 bulan. Dan jika dihitung 1.120.000 dikali 24 itu selama 24 bulan, yaitu sama dengan 26.880.000 rupiah dari pinjaman modal usaha ini. Pihak bank mengamanahkan modal pinjaman ini. Saya yang membelanjakan dan pihak bank meminta jaminan sebuah BPKB kendaraan. Dari cerita saya, apakah dari peminjaman modal usaha tersebut ada celah ribanya atau tidak? Dan bila ada celah ribanya, bagaimana solusinya? Mohon pencerahannya, Buya. Baik, bank syariah itu ada aturannya. Dan secara umum aturan-aturan transaksi di dalam bank syariah memang sudah diislamkan, disyariahkan. Kalaupun ada kekurangan 1-2 itu wajar, upaya ijtihad produk manusia yang harus disempurnakan. Tapi secara umum kami dukung adanya program-program syariah. Yang menjadi masalah bukan di dalam rumah tangga, bukan di dalam aturan-aturan bank syariah. Yang menjadi masalah adalah di pelaku-pelaku syariah tersebut. Misalnya yang menjalankan transaksi, dia alumni dari konvensional, pindah ke situ, dia nggak ngerti bahasa syariat. Sebab yang menjadikan halal haram kan urusan transaksi. Kalau masalah murabahah, jual beli, ya tidak usah pakai kalimat pinjam. Nah, ini ada kalimat pinjam jadi salah. Jadi yang menjadi salah adalah yang menjalankan transaksi. Dari pegawai bank syariah tapi dia bukan alumni syariah. Ini jadi masalah yang semula sudah syariah menjadi tidak syariah lagi. Nah, ini sudah dijelaskan, itu adalah bab murabahah, jual beli. Jadi pihak bank membeli lalu menjual dengan kredit kepada nasabah. Akan tapi bahasanya mesti utang, nggak berlaku itu kalimatnya semacam itu. Kalau pinjam 25 juta harus kembali 25 juta. Tapi kalau bank itu menjual kepada Anda, yang banknya membeli dari orang yang menjual dengan 25 juta, kemudian bank menjual kepada Anda dengan 26 juta setengah, dibayar kredit, itu adalah sah murabahah. Banknya mengambil keuntungan dari jual beli tersebut. Jadi yang jadi masalah adalah biasanya pelaku-pelaku bank yang alumni konvensional tidak belajar syariat, sehingga transaksinya pun tidak syariah, maka tetap saja haram di situ. Maka kami himbau dari pihak bank syariah sendiri, jangan mempekerjakan orang kecuali dia ngerti syariah. Mungkin dia profesional, handal, pengalaman di dalam bank konvensional, lalu hijrah kepada Anda, dia harus masuk pelatihan-pelatihan, transaksi-transaksi yang islami. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya itu yang dilakukan itu, kalau memang transaksinya begitu, yang ditanyakan ya riba. Wong dia minjam 25 juta, dia kembalinya menjadi 26, berapa 400, ya riba. Cuman kalau bahasanya adalah bahasa murabahah, sudah terjadi jual beli, misalnya Anda menghendaki apa sih? Anda menghendaki motor atau mobil, harganya 25 juta. Anda tidak punya duit, Anda berkomunikasi dengan bank syariah, wahai bank syariah, saya mau beli mobil tapi nggak punya duit. Punya duit saya itu per bulan saja 2 jutaan. Oh ya sudah, kata bank, baiklah. Kalau begitu, mana barang mobilnya? Itu mobilnya. Mobilnya akan saya beli, kata pihak perbankan. Mobilnya dibeli oleh bank berapa? 25 juta. Banknya punya duit, kontan kepada bank yang punya mobil. Setelah itu pihak bank transaksi dengan Anda, Pak, mobil saya jual kepada Anda 26 juta atau 30 juta. Tapi Anda membayarnya nyicil. Per bulan 2 juta sampai selesai. Maka itu sah. Yang demikian itu sah. Kemudian masalah jaminan sah-sah saja. Wong jaminan itu adalah jaminan justru untuk menjaga, misalnya Anda yang ingin bekerja transaksi dengan perbankan, karena perbankan sendiri nggak tahu Anda siapa Anda. Jangan-jangan mobil dibawa lari, maka Anda boleh memberikan jaminan, tapi jaminan bukan miliknya bank. Jaminan tetap milik Anda di saat Anda tidak mampu membayar. Jadi Anda punya utang. Tapi bukan ngutang 25 jati, Anda punya utang karena Anda membeli mobil nggak dibayar. Maka Anda punya utang, maka utang Anda 26 juta.
Dan utang Anda ini pihak perbankan sah meminta rohon jaminan. Bahkan rohon itu juga syar'i. Jaminan itu syar'i demi keamanan. Sebab urusan pinjam meminjam itu penting. Kadang harus terjadi kepada orang yang tidak saling kenal. Oh, namanya menolong kok. Nah, pihak nasabah kan tidak kenal oleh bank siapa dia. Tapi kalau ada jaminan aman. Jaminannya boleh taruh di bank, boleh taruh di yang pemunya atau di orang ketiga, boleh. Jadi jaminan itu sah-sah saja, tapi jaminan adalah bukan miliknya bank. Tapi nanti di saat hari yang sudah ditentukan Anda harus bayar kok belum bayar, maka pihak berbank berkomunikasi dengan Anda akan menjual jaminan tersebut, akan diambil sesuai dengan utang Anda, kemudian selebihnya akan dikembalikan kepada Anda. Itulah cara yang syar'i dan islami. Wallahu a'lam. Ada bank konvensional tadi disebutkan. Di antara kemudian tautannya dengan jasa yang digunakan oleh notaris, boleh jadi ada kemitraan yang tersangkut paut dengan bank konvensional. Apakah setiap turunan dari transaksi bank konvensional menghasilkan riba? Itu pertanyaan yang pertamanya. Satu, apakah kemudian kalau ini menggunakan jasa bank konvensional termasuk dalam kategori riba pula? Itu kemudian yang mesti kita jawab. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saya terangkan sedikit saja tentang hukum. Nanti saya masuk ke Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, ditandatangan tanggal 5 Dzulhijjah tahun 1424, ya bersamaan dengan tanggal 24 Januari tahun kemudian 2004, ya. Jadi setahun sebelum didirikannya INI. Nah, sini. Tahan, fokus ini. Pertama, lihat sini. Riba sama dengan haram. Haram itu hukum, ada 5 hukum dalam Islam di usul fikih. 1 haram, kedua kemudian ada halal, ketiga ada mubah, keempat ada sunnah, kelima ada makruh. Baik, hukum ini akan selalu terkait berkelindan dengan perbuatan, bukan barang. Ingat, perbuatan. Setiap ada perbuatan, maka melekat hukum di dalamnya. Hukum sama dengan perbuatan. Ingat ya, bukan barang ya, bukan barang. Jadi semacam istilah uang haram, sebetulnya bukan uang yang haram. Tapi perbuatan yang menjadikan uang itu sulit untuk digunakan pada aspek-aspek yang baik. Nah sekarang, kaidah selanjutnya, fokus. Perbuatan ini akan terkait berkelindan dengan sebab. Dalam usul fikih disebut dengan ilat namanya. Kaidahnya berbunyi, gak usah dihafal, yang penting paham. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu terkait dengan perbuatan yang terkait berkelindan dengan sebabnya. Apa sebab perbuatan itu yang menyebabkan dia dihukumi dengan 5 hukum tadi? Tahan. Ya, sampai sini nggak apa-apa, masih remang-remang, nggak ada masalah. Hukum terkait dengan perbuatan. Perbuatan terkait dengan sebab. Yang menyebabkan hukum turun, ini sebabnya. Apa sebab motivasi perbuatannya? Nah sebab ini cukup menarik dalam tinjauan hukum Islam. Bahkan yang pasti halalnya pun itu bisa berubah jadi haram karena sebabnya. Seperti yang haram pasti pun itu bisa berubah menjadi halal karena sebabnya. Contoh, sholat. Sholat itu halal atau haram? Sholat, bahkan wajib. Hukumnya wajib, halal bahkan wajib. Wajib dikerjakan. Tapi ternyata yang wajib ini bisa menjadi haram dikerjakan saat ada sebab tertentu yang mengiringi penunaiannya. Contoh, sholat dengan riya. Riya itu pengen dilihat orang. Orang sholat harusnya dilihat Allah. Dia sholat motivasinya pengen dilihat orang. Sebab dia sholat ke masjid itu karena pengen dilihat orang, bukan pengen sholatnya. Maka turun ayat fawailul lil musallin, celaka orang sholat, disebut celaka. Jadi Anda bayangkan, yang sholat aja ada peluang celaka, apalagi yang nggak sholat. Nah siapa yang sholat ini? Bukan semua orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Alladzina hum yura'un, yang ria. Sholat yang hukumnya wajib, itu bisa berubah haram ketika dikerjakan dalam konteks ria dalam mengerjakannya. Paham? Nah, saya tanya lagi, ada hewan yang hukumnya haram, apa diantaranya? Baik, babi, hewan itu haram, diharamkan misalnya. Babi, hukumnya haram, jelas haramnya. Tapi ada sebab tertentu yang menjadikan babi itu bisa berubah kemudian menjadi halal dalam sementara waktu. Bukan selamanya. Contoh, Anda misalnya ada tugas, kemudian penelitian, sampai studi banding ke Cina, daratan yang paling jauh, masuk ke wilayah yang terpencil, tiba-tiba nggak ketemu hewan yang halal. Ayam nggak ada, yang mukillah. Kambing nggak ada, sapi nggak ada, yang ada cuma babi. Sehari tahan, 2 hari, 3 hari sudah mulai lapar dan kelaparan. Dalam posisi demikian, apakah boleh makan babi, Bu? Tidak, besar begitu babi. Tidak bisa. Yang boleh makan daging babi, setelah itu dipotong dulu, dimasak dulu. Babi kan besar, bagaimana bisa dimakan? Ya. Nah, lihat sini. Tahan. Fokus ini. Jadi ambil sebagian dagingnya, kemudian dia mulai dibersihkan,
dia dimasak dengan baik dan sebagainya. Dari saat itu dia menjadi halal. Lihat, halal untuk dimakan untuk menutupi rasa lapar saja, bukan untuk dinikmati. Bukan untuk dinikmati. Ya, jadi sifatnya sementara. Perhatikan baik-baik ya. Semua yang berhukum tetap ketika ada sebab tertentu pasti sementara sifatnya. Ya, ini siap, lihat baik-baik. Ini hukumnya haram. Karena ada sebab tertentu, maka dia sementara menjadi halal. Sampai hilang sebabnya itu. Begitu Anda kemudian menemukan ayam, maka babi sudah tidak halal lagi. Tinggalkan babi. Sekarang yang dimakan apa? Bukan ayam besar begitu, daging ayam yang dimakan. Ya, Anda sembelih dulu, kemudian potong itu, masak dengan baik, baru dimakan. Babi tinggalkan, maka hukum halal bagi babi pada satu yang sementara sudah tidak berlaku lagi. Sekarang maaf, sampai sini paham nggak? Kalau sudah paham, pemahaman ini secara simpel saja, mari kita terapkan dalam pertanyaan tadi. Lihat baik-baik, riba jelas haramnya. Bank konvensional memuati suatu hukum yang di dalamnya mengandung unsur riba. Bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dia bisa bertambah. Bahkan lebih fatal daripada jahiliyah. Saat jahiliyah itu jatuh tempo, baru kemudian kalau tidak bisa bayar bunga berlaku. Bank konvensional sebelum jatuh tempo sudah dituliskan. Sekian. Bahkan dia bisa bertambah. Itu jelas riba. Tahan sebentar. Nah, di sisi yang lain, ada fundamental ekonomi yang menentukan stabilitas dalam muamalah. Bahkan dalam sistem pemerintahan. Nah, sekarang pertanyaannya, lihat baik-baik. Kalau ekonomi tidak berlangsung dengan baik, maka syarat mendapatkan ketenangan dalam dunia pemerintahan, kata Al-Quran cuma 2. Itu yang paling utama. Dalam surat Al-Quraish, li'ila fi Quraishin, ila fihim rihlata syita iwassayf, falyabudu rabba hadzal bait, alladzi at'amahum min ju'. 1, wa amanahum min khauf. At'amahum min ju' itu stabilitas ekonomi. Yang kedua, wa amanahum min khauf, stabilitas politik. Kalau 2 terganggu, maka akan menjadikan goncangan dalam pemerintahan. Ekonomi kuat tapi politik gak bagus, goncang. Maaf, politik kuat tapi ekonomi gak bagus, goncang. Yang jadi persoalan, transaksi-transaksi dalam kehidupan itu bagian dari putaran roda untuk menguatkan nilai perekonomian. Sekarang persoalannya, dalam dunia perekonomian kita ini, taruh ada terkait dengan jasa-jasa notaris. Maka digunakanlah kemudian kemitraan dengan bank. Pertanyaannya, bagaimana ketika saya menggunakan hukum ini sementara di dalamnya ada riba? Maka semua ulama sepakat termasuk dalam Fatwa Ulama nomor 1 tahun 2004 dari Majelis Ulama Indonesia, kalau dalam lingkar pekerjaan itu ada bank yang masih menggunakan nilai-nilai syariat, bank syariah dengan konsep syariah yang benar, ya dengan turunan-turunan yang benar, maka jelas solusinya. Ini yang digunakan sebagai fasilitator dan haram menggunakan yang ini. Tapi kalau fungsi ini tidak bisa menjangkau nilai-nilai transaksi yang sedang dikerjakan, pekerjaan yang sedang dilakukan, yang kalau kemudian tidak difasilitasi memberikan goncangan kepada nilai ekonomi atau menyebabkan madarat yang lebih kuat, maka keputusannya kemudian dituliskan, boleh ini digunakan, boleh sekali lagi ini digunakan dengan batasan sementara sambil mencari sistem yang kuat dan tetap untuk menjembatani dan memberikan fasilitator kepada apa yang sedang dikerjakan. Jadi kalau pertanyaan cepatnya, sepanjang bisa di-cover oleh bank-bank syariah dengan hukum yang benar, maka itu kemudian yang dipilih. Tapi kalau itu tidak bisa di-cover, bahkan memberikan madarat yang lebih besar, maka Anda boleh menggunakan bank konvensional dengan tujuan menggunakan sementara sebagai jembatan untuk menyelesaikan persoalan dan untuk mencari yang lebih baik lagi ke depan. Bahkan sekarang ada formulasi yang bagus. Saya sudah bertemu dengan beberapa pejabat bank di konvensional untuk mengarahkan pada nilai-nilai syariah. Walaupun akadnya kemudian teman-teman sekalian dibentuk dengan form-form yang sifatnya konvensional. Tapi nilainya bisa ditawar di situ. Misal, ada teman-teman yang ingin membuka tempat hunian. Dia mau bikin KPR. Ya, ke bank syariah, marginnya terlampau tinggi. Di bank konvensional diberikan margin sekian. Tapi persoalannya, suku bunganya tidak tetap, dia berubah. Maka apa yang ditawarkan? Dibawalah konsep syariah dengan akad yang berbeda, tapi tidak juga merugikan kemudian konsep yang ada di bank itu. Yang telah Anda tetapkan misalnya 3% ini, bagaimana kalau dibagi dengan hukum seperti ini? Jadi bank itu tetap dapat 3% juga. Tapi kaidahnya ditukar, akadnya menggunakan akad Islam. Ya, jadi bukan mengganti jubah, bukan. Jadi poinnya adalah, ini yang kami lakukan, Anda beli dulu ini. Beli ini kami berikan kemudian nilai kesepakatannya selama 3% tadi, kita robah dulu, akadnya jadikan sebagai penjualan, jadi Anda terima itu, jual lagi kepada kami dengan apa yang telah Anda tetapkan tadi. Jadi dari Anda tetap 3%, tapi kemudian dirobah cara akadnya, kami membayar dengan cara yang sama. Dan tidak terjadi penambahan nanti, ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, konsekuensinya Anda kemudian berkomunikasi dengan teman-teman Anda, saling menutupi. Supaya kemudian tidak terjadi tambahan-tambahan yang hadir atau menjadi tuntutan dari pihak bank untuk menagihnya. Nah, maka saya kira modifikasi semacam ini bisa didiskusikan. Tapi yang terbaik adalah kalau sekali lagi ini keputusan Fatwa Ulama Indonesia, MUI,
Kalau ada syariah, itu yang digunakan. Kalau tidak bisa di cover, maka konvensional diambil sebagai jembatan. Tapi yang paling besar pertanyaannya adalah, kenapa sih dari 200 juta lebih ini tidak bisa mewujudkan sistem perbankan yang baik?